pagi Bunda Tias. Selamat pagi Pak Ari. Nah, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di pagi ini. Kita ini akan coaching nih sebentar karena di pagi ini apa yang akan Ibu obrolkan nih saat ini. Ya, ini yang mau diobrolkan pagi ini ya tentunya tentang permasalahan di dalam kelas, Pak. Oh, permasalahan di dalam kelas. Ya. Apa yang Ibu maksud dengan permasalahan di dalam kelas, Bu? Gini Pak, saya tuh punya kayak permasalahan gini. Anak-anak itu kalau saya kayak beri pembelajaran itu sampai berkali-kali itu masih belum paham, Pak. Misalnya materi matematika itu kan misalnya pecahan gitu ya, pecahan tambahan pecahan atau pengurangan. Nah itu menjelaskannya itu sampai berkali-kali Pak. Masih gitu udah gitu juga kayak sering lupa lagi. Besoknya ini udah dijelaskan, besoknya lupa. Ini udah dijelaskan lagi, besoknya lupa. Kayak gitu terus Pak. Tapi ini kayak berlaku hanya untuk anak cowok, yang kalau yang cewek itu bisa. Nah yang cowok ini loh kayak susah banget gitu loh untuk menerima pembelajaran. Ya, oke. Jadi dalam pembelajaran itu ibaratnya harus berulang-ulang, apalagi yang cowok ya, gitu tadi. Ya. Nah, Ibu menyampaikan bahwa yang cowok itu lebih mudah lupa. Nah, ini karena percakapan singkat, Bu. Kita akan mendapatkan apa dari percakapan kita nanti? Dari percakapan ini apa ya? Ya pengen dapat solusi lah gimana ya kalau anak itu diberi pembelajaran itu sekali, 2 kali, maksimal 4 kali lah itu udah paham. Nah supaya besok kalau kita lanjut ke materi berikutnya itu juga nggak keteteran gitu Pak. Oke, jadi Ibu ingin ada solusi untuk pembelajaran agar anak lebih cepat paham. Oke, udah. Apa yang akan Bunda lakukan supaya anak lebih cepat paham dalam menerima pembelajaran? Nah, kalau ini kan yang kurang bisa memahami itu kan yang laki-laki. Nah, mungkin yang perempuan itu kan udah bisa. Mungkin saya akan melakukan tentor teman sejawat. Tapi juga yang perempuan itu juga pernah saya lakukan seperti itu, juga mengeluh, Pak. Angel banget diajari kayak gitu, bilang kayak gitu. Jadi anak akan diajarkan tentor, kan? Misalnya kita buat skala, Bun. Untuk anak yang laki-laki tadi kan Bunda menyebutkan lebih susah untuk mengingatnya. Misalnya Ibu skala 1 sampai 10 itu untuk anak laki-laki, murid laki-lakinya itu di skala berapa, Bu? Untuk menangkap pembelajaran? Untuk skalanya itu 6 ke bawah lah. Jadi kalau diberi misal diberi soal 10 itu pasti separuhnya itu salah. Nah, beda dengan anak perempuan, Pak. Oh ya. Kalau anak perempuan berarti bisa dibilang skalanya 6 ke atas ya dari Ibu ya. Kemudian yang seperti apa sih misalnya yang Ibu inginkan untuk skala bagi anak laki-laki? Ya, paling tidak hampirlah mengikuti seperti anak perempuan. Jadi dalam satu kelas itu nanti juga pembelajarannya itu enak, Pak. Enggak yang cowok itu enggak yang ketinggalan banget gitu loh sama yang perempuan gitu. Gitu. Jadi biar tidak ketinggalan. Jadi misalnya di skala paling tidak inginnya Ibu di angka berapa, Bu? Ya 6, 7 gitulah. 6 sampai 7 ya. Ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai anak-anak
terutama yang cowok mencapai di angka 6 atau 7 itu tadi. Mungkin kalau yang cowok itu, kalau yang paling mudah ya tentor teman sejawat itu. Nanti saya suruh anak yang perempuan itu kayak mendampingi temannya untuk biar bisa memahami pembelajaran. Kemudian nanti saya juga mungkin akan memberikan jam tambahan di sewaktu pulang. Nah, nanti saya akan bertanya yang bagian mana yang belum paham. Mungkin itu aja sih, Pak. Nah, ya itu. Oke, tadi ada tentor sejawat dari teman perempuan, kemudian ibu juga akan memberikan jam tambahan. Bagaimana kemungkinan untuk melakukan hal itu? Maksudnya bagaimana hal itu akan ibu laksanakan? Maksudnya di dalam kelas itu saat apa gitu? Saat kalau yang tentor teman sejawat itu saat pembelajarannya itu berlangsung, dan mungkin nanti dalam pembelajarannya juga akan saya buat variasi ya Pak. Kemudian kalau jam tambahan tentunya di saat pulang sekolah, siapa yang saya tawarkan juga, siapa yang ini mau belajar lagi nanti boleh sama Bu Guru gitu. Ya. Oke, berarti dengan pembelajaran yang bervariasi, kemudian nanti setelah pembelajaran, gimana nih kemungkinan ibu untuk melakukan hal itu? Keyakinan ibu itu? Keyakinan saya ya mungkin akan sedikit meningkat, ya nggak menutup kemungkinan juga nanti besok lupa lagi. Yang penting kita juga berusaha agar anaknya itu setidaknya paham tentang materinya gitu Pak. Oke, berarti tetap yakin ya Bu ya. Ya. Dan mungkin ada yang perlu membantu, enggak nih untuk Bunda melakukan hal itu? Yang perlu membantu mungkin di rumah juga ya kita bisa komunikasikan dengan orang tua. Kalau anaknya itu di dalam pembelajaran itu kurang, jadi orang tua bisa mengawasi cara belajar di rumah atau enggak mencarikan guru les di rumah biar bisa membantu belajar. Kadang kan ada orang tua juga yang sibuk kerja Pak, sore malam itu baru pulang. Nah, jadi mungkin di rumah juga nggak terkontrol untuk belajarnya. Gitu. Oke, jadi dalam mau melaksanakan tadi ibaratnya untuk meningkatkan anak-anak utamanya yang cowok, mungkin ibu akan bekerja sama dengan orang tua untuk mengawasinya belajar di rumah, dan juga mungkin adanya guru les, kan itu tambahan guru les mungkin. Nah, mungkin yang mana nih yang akan ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini ya yang paling cepat ya yang mentoring, karena kan ada teman-temannya di kelas yang dapat membantu saya untuk memberi pemahaman kepada anak yang laki-laki ini, Pak. Oh ya, oke. Jadi dalam waktu dekat ini Bunda memilih yang tentor sejawat. Jadi dalam pembelajaran akan lebih ini segera dilaksanakan. Terus dalam waktu dekat, kapan hal itu dilaksanakan? Secepatnya, ini nanti kalau sudah masuk, nanti mungkin saya akan juga membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan mereka. Kemudian saya juga nanti meminta bantuan kepada yang anak putri untuk membantu saya memberi pemahaman ke anak laki-laki, dan
juga mungkin saya apa ya Pak, memberi motivasi. Kalau memberi motivasi itu mungkin hampir setiap hari saya lakukan supaya ya kalau diberi pembelajaran itu paham gitu. Nanti kalau kamu bagus dalam nilainya dalam sekolah, nanti kamu itu kedepannya juga bakal enak gitu. Oke, berarti mulai masuk ini nanti Tias akan melaksanakan segera melaksanakan ibaratnya berkolaborasi dengan murid-murid yang perempuan untuk menjadi mentor rekan sejawatnya atau rekan belajarnya. Kemudian Bunda Tias juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tetap memotivasi murid-murid untuk agar lebih berhasil lagi dalam kegiatannya. Bukan begitu, Bun? Iya, Pak, segera saya lakukan karena kalau tidak segera dilakukan ini nanti akan menambah-nambah apa ya kayak jadi beban seperti saya iki piye kok ndek iki wae mudeng iki terus ditambahi materi kok ndak rah mudeng meneh sesuk materi ketambahan materi nggak paham lagi kan jadi kasihan anaknya juga sih Pak. Nanti kalau ketika melaksanakan testing atau ulangan kan jadi apa ya kurang gitulah ya dalam memahami materi. Oh gitu Bun, oke. Aduh, sayang sekali nih Bun, waktunya kan sudah mau habis nih. Nah, di titik ini, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita nih Bun? Dari percakapan ini mungkin saya sedikit dapat gambaran nanti saya akan seperti gimana dalam pembelajaran itu supaya anak di dalam kelas itu semuanya mendapat pemahaman materi yang sama. Jadi untuk keberlanjutan selanjutnya itu enak. Jadi materinya ini sudah tersampaikan, besok lagi tersampaikan. Jadi enak Pak dalam memberi pembelajaran. Oke, jadi Ibu mendapat gambaran pembelajaran yang akan dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya ya, Bun. Oke, Bun. Baiklah, terima kasih banyak loh. Dan aku pengen nanti minggu depan kita ketemu lagi karena aku juga pengen tahu bagaimana hasilnya, ibaratnya Ibu dengan melaksanakan tadi banyak adanya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan anak-anak perempuan sebagai tentor bagi anak-anak laki-lakinya, murid laki-laki. Mungkin nanti saya ingin tahu hasilnya bagaimana ya Bun ya. Oh siap Pak, nanti saya kabari perkembangannya, mudah-mudahan yang anak laki-laki itu juga bisa mengikuti seperti anak perempuan, jadi satu kelas itu dalam pembelajaran itu enak menerimanya gitu. Oke deh Bun, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bun untuk waktunya. Saya juga terima kasih ini ya, saya juga kayak seperti mendapat pencerahan, saya itu harus seperti apa, harus bagaimana, itu dapat pencerahan dari Pak Ari ini. Ya oke, terima kasih. Nanti sama-sama ini semoga sukses selalu di pembelajaran seperti yang Ibu harapkan. Jadi semua murid lebih paham lagi dan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Bun. Ketemu lagi siap Pak, siap. Saya juga terima kasih ya Pak Ge, sudah diberi waktu untuk kayak curhat ini dengan Pak Ari. Oke. Merasa nyaman ini dapat teman curhat baru, kemudian sedikit mencerahkan permasalahan kegelisahan saya selama ini. Kemudian apa ya Pak?
Bentar, Bu. Ya, memotivasi saya untuk saya bisa belajar memahami anak-anak lagi, kemudian memberi pembelajaran yang bervariasi gitu.